Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin summa ila ruhi khususan mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali summa ila ruhi summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din summa ila arwahi abaina wa ummahatina summa ila arwahi jami' amwatil muslimin summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal mukarramin jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, sebuah kitab yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun yang lalu, sebuah kitab yang banyak menginspirasi umat muslim, yang banyak dikaji baik dari timur maupun barat. Tidak terhitung banyak orang akademisi pemikir barat yang masuk Islam gara-gara mengkaji Ihya Ulumuddin, sebab di dalamnya isinya komprehensif, mulai dari persoalan akidah tauhid sudah kita bahas, kemudian fikih ibadah masih berlangsung, nanti kemudian fikih muamalah, fikih sosial, fikih mencari penghidupan, mencari harta, termasuk fikih siasah, fikih politik, kemudian juga akhlak, dan terakhir adalah tentang persiapan menuju kematian dan fiqhul akhirah, bicara tentang akhirat. Jadi sangat layak kajian ini menjadi salah satu kajian yang diikuti oleh kaum muslimin karena memang banyak manfaatnya. Kita lanjutkan masih tentang ibadah haji. Yang lalu sudah kita bahas bahwa di antara rukun utama ibadah haji adalah wukuf di Arafah, di mana wukuf adalah pada tanggal 9 Zulhijjah dan dimulai di saat matahari zawal, yaitu waktu zuhur. Dan pada waktu zuhur inilah kemudian imam memberikan khutbah Arafah yang singkat padat, lalu kemudian duduk, selesai muazin mengumandangkan azan, lalu dilanjutkan dengan khutbah kedua. Lalu selesai khutbah kedua muazin melakukan iqamah. Setelah itu selesailah rangkaian khutbah Arafah. Terakhir sampai di situ ya. Kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa atama an-naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan sampai baik. Summa jama'a baina dhuhri wal 'asri bi azanin wa iqamatainin wa qasara sholati wa raha ilal mauqifi falyakif bi Arafata wa la yakifanna fi wadi Urnah.
Kemudian saya mendengarkan khutbah Arafah, maka biasanya itu kan praktisnya mulai dari zuhur gitu ya, kemudian berzikir, berdoa. Jadi kemudian ketika masuk waktu asar, jamaah haji melakukan sholat zuhur. Setelah itu, setelah khutbah Arafah, melakukan sholat zuhur dan asar jamak juga di qashar. Jadi di Arafah ini qashar jamak antara zuhur dan asar. Jadi 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Berarti jamaknya jamak takdim, karena dilakukan di waktu zuhur. Waroha ilal mauqifi, lalu kemudian menuju tempat wukuf, mauqif. Ya kalau zaman Rasul dan Rasul wukufnya itu kan di satu tempat di bebatuan gitu ya. Kalau sekarang rasanya sulit. Jadi ketika jamaah haji sudah berada di tendanya mendengarkan khutbah wukuf Arafah, maka dia berwukuf di tendanya masing-masing. Lalu berwukuf di Arafah, dan jangan berwukuf di lembah Urnah, karena bedanya tipis nih antara Arafah dengan Urnah. Wa amma masjidu Ibrahim fasudru fil wadi wa ukhrayatihi min Arafah. Adapun Masjid Ibrahim atau Masjid Namirah, bagian depannya masuk lembah Urnah, bagian belakangnya masuk Arafah. Makanya hati-hati orang nanti itu di situ, jangan dia wukuf di depannya, maka menjadi tidak sah di belakangnya. Tanaim, Masjid Aisyah itu ada bagian halamannya itu pagar, ada rumput-rumput, itu sudah tanah suci. Adapun separuh masjidnya, Masjid Tanaim, Masjid Aisyah itu bukan tanah suci, makanya mikot di situ. Nah kalau udah lewat pagar luar Masjid Aisyah, itu sudah tanah suci. Jadi bagian depannya masuk lembah Urnah, bagian belakangnya masuk Arafah. Makanya kalau orang wukuf di depannya, maka dia tidak dianggap melakukan wukuf. Makanya perlu orang berangkat haji itu belajar manasikul haji wal umrah. Wa yatamayyazu makanu Arafah minal masjidi bisaharatin kibarin. Dan yang membedakan batas antara Arafah dan masjid itu ada batu-batu besar. Ya. Ada batu-batu besar, itu batasnya. Wal aula an yaqifa inda saharati bi qur'il imami mustaqbilal qiblah. Wal yaksir min anwa'it tahmid wa tasbih wa tahlil wa sana'i Allahi ta'ala wa du'ai wa taubah. Jadi kalau mau wukuf, boleh wukuf di batu-batu besar sambil menghadap ke Ka'bah. Tapi biasanya kita nggak lakukan ini, sebab dari tenda jalan ke sana kan jauh, ya kan? Kan banyak orang pengen begitu, pengen nyunah Rasul. Emang kita doang yang wukuf di batu-batu gede, bener nggak? Jangan-jangan belum naik udah keburu jatuh, kan batunya besar, besar. Udah di tenda kita itu sudah wukuf selama ada di Arafah. Walaupun cuma sejenak, sekejap, sudah dianggap wukuf, walau lahzatan. Nah, kalau kita kan wukuf itu dari zuhur sudah ada di tenda sampai malam. Makanya orang-orang yang berangkat haji sakit, masuk rumah sakit, maka wukufnya itu pakai mobil ambulan.
mobil ambulan masuk, muter-muter Arafah, wing wing, udah keluar lagi, balik lagi ke rumah sakit. Sah. Yang penting fisiknya ada di Arafah. Apakah dia matanya melek atau dia ketiduran, pokoknya sah. Makanya ketika wukuf di Arafah dianjurkan banyak memperbanyak tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, kemudian pujian kepada Allah, alhamdulillah, kemudian bertaubat, membanyak doa, dan kemudian bertaubat. Wala yasumu fi hadzal yaumi liyuqawwiya 'alal muwadzafah, dan tidak sunahkan orang yang berhaji pada hari Arafah dia puasa Arafah, ya, malah tidak dianjurkan. Yang dianjurkan orang yang tidak berhaji. Orang yang berhaji tidak dianjurkan puasa Arafah. Untuk apa? Liyuqawwiya 'alal muwadzafah, supaya dia kuat untuk melakukan prosesi wukuf dan amalan-amalan yang lain. Sebab masih ada nih amalan haji yang belum tuntas. Ada tuh kan, masih nanti dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina tuh melontar jumroh, kemudian mabit di Mina, kemudian nanti balik lagi ke Mekah untuk tawaf ifadah atau tawaf rukun atau tawaf ziarah. Nanti selesai ada lagi tawaf wada, baru selesai. Makanya jaga kesehatan itu di sini, karena mungkin dari tanggal 8, 9 jamaah haji ini kurang tidur, apalagi yang sudah berumur, ya, terasa. Saya pernah mengalami tahun berapa itu, pasokan makan siang ke Arafah nggak sampai. Yang heboh katanya nggak dapat makanan. Bukan nggak dapat makanan sebetulnya, karena terhalang transportasi. Ini bagaimana saya, petugas pembimbing, saya harus jalan keluar dari Arafah. Untuk apa? Cari makanan. Keluar itu sampai saya lompat pagaran kawat itu, ketemu tuh orang Indonesia, kebetulan kemungkinan orang Madura, jual lontong sama sate. Saya borong semuanya, bawanya juga repot, wah begini segala macam. Alhamdulillah naik juga, demi untuk ngasih makan jamaah haji yang memang pasokan makanan nggak datang, terhalang kemacetan. Jadi kan sudah lapar itu, ya, mungkin yang berdoa banyak nangis, sudah seperti itu. Makanya fisiknya harus kuat orang yang berangkat haji. Perjuangannya berat, ya, sampai naik pagar berduri yang kalau nggak naik nggak bisa tembus. Itu pernah saya lakukan. Jadi sebaiknya pada hari Arafah jamaah haji tidak berpuasa. Wala yanbaghi an yanfasila min tarafi Arafata ila ba'dal ghurubi liyajma'a bainal laili wan nahari fi Arafata. Sebaiknya tidak keluar dari Arafah sebelum maghrib. Kali kepengen, udah kita buru-buru deh dari Arafah kita langsung ke Musdalifah, kalau perlu ke Mina. Malah dianjurkan jangan, tahan sampai maghrib di Arafah. Dan memang biasanya jamaah haji kita itu mulai maghrib barulah datang bus itu, bolak-balik. Ada, ya, kalau istilahnya mungkin shuttle bus gitu, ya, buat penjemputan, penuh berangkat. Siapa aja yang diangkut itu, nggak lagi mikirin rombongan ini, udah. Makanya kadangkala ada suami istri, suaminya udah duluan, istrinya belakangan, ya. Kadangkala juga berebut, makanya sabar ketika di sini. Biasanya itu memang habis maghrib diberangkatkan menuju Musdalifah, masih pakai ihram dan statusnya ihram.
Jadi merasakan waktu maghrib di Arafah. Wa in amkanahu al-wuqufu sa'atan min yaumi tsamini inda imkanil ghalati fil hilali fahuwa al-jazamu. Bahkan dianjurkan zaman dulu mungkin kalau bisa itu tanggal 8 sudah ada di Arafah. Kalau hilalnya meleset gitu ya. Dan memang dipraktekkan tanggal 8 kita sudah diberangkatkan tuh. Tanggal 8 jam 2 gelombang pertama, jam 4 habis asar. Jadi kemungkinan malamnya kita sudah ada di Arafah. Sebab kalau semua jamaah haji diberangkatkan tanggal 9, bagaimana? Bisa kita bayangkan chaos macet di jalan. Berangkat tanggal 8 saja kadangkala sopirnya itu nggak tahu. Karena kadangkala sopirnya kan sopir musiman yang baru datang ke Mekah itu baru 2 hari, 1 hari, yang dia nggak ngerti medan. Kadangkala saya suka cek sopir-sopir itu asalnya dari mana itu, dari Jordan, dari Palestina, yang mereka nggak tahu medan. Kadangkala kita harus arahkan ke kanan, ke kiri, lurus. Jadi bisa dibayangkan ya, sopirnya nggak tahu jalan, jamaahnya juga memang nggak tahu situasi. Wa man fatahu al-wuquf hatta tala al-fajr yauman nahri faqad fatahul hajj. Nah, orang yang tidak wukuf di Arafah sampai datang fajar hari raya kurban atau Idul Adha, maka dia tidak dianggap melakukan ibadah haji. Kan wukuf itu mulainya tanggal 9 zuhur sampai batas subuh hari raya kurban. Nah, ada orang yang baru masuk Arafah tanggal 10 pagi, maka dia tidak dianggap haji. Sebab tanggal 9 pada jam 12 siang waktu zuhur dia fisiknya tidak di Arafah. Makanya al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nah, orang yang seperti ini kelewatan, nggak dapat masuk bumi Arafah pada tanggal 9 sampai lewat tanggal 9 masuk subuh fajar hari raya Idul Kurban tanggal 10, fa'alaihi an yatahallala an ihrami. Nah, kalau udah begini maka dia bertahallul ya, bertahallul, dia potong rambut dari ihramnya bi a'malil umrah, maka dianggap amalnya amal umrah. Summa yariku daman, maka kemudian dia membayar menyembelih kurban, berarti bayar dam. Apa alasannya? Li ajlil fawati, alasannya adalah karena dia udah kelewatan. Li ajlil fawati. Summa yaqdi, lalu kemudian hajinya diqadha. Kapan? Tahun yang akan datang. Kalau ada uang, kalau masih sehat. Makanya jaga kesehatan, jaga waktu betul-betul ya. Jangan mengutamakan sesuatu yang mungkin nggak begitu penting. Seperti kata Imam Al-Ghazali, ada orang tuh jalan pada tanggal itu ke Mina, ke Tarwiyah, padahal itu bukan menjadi rangkaian prosesi ibadah haji. Makanya kita langsung diberangkatkan ke Arafah. Jangan sampai nyari jarum kapak hilang ya. Jadi dahulukan yang penting. Sebab resikonya kalau nggak sampai di Arafah tanggal 9, dia dianggap tidak melakukan haji, bayar dam, dan dia wajib qadha tahun berikutnya kalau dia masih sehat, kalau masih ada uang. Waliyakun ahamu asyroli fi hadzal yaumi ad-du'a. Maka pada hari ini amalan yang utama adalah dia berdoa. Kesibukan utama pada hari ini adalah banyak berdoa. Doa apa? Terserah. Doa untuk kepentingan dunia dan akhirat. Selama doa yang baik, baik. Ada orang yang nitip doa, nitip. Ada jamaah haji, Ustadz mohon doa, saya bertahun-tahun belum dikasih kepercayaan sama Allah punya anak.
Saya doakan, alhamdulillah setelah itu bertahun istrinya tidak hamil, alhamdulillah hamil, punya anak sampai sekarang. Jadi doa apa saja ya di Arafah. Fa innahu turja al-ijabah, sebab doa pada hari Arafah sangat berpotensi untuk dikabulkan. Turjal ijabah, diharapkan potensi dikabulkan. Sebab apa? Fi hadzal jam'i wa hadzal yaumi wa hadzil biq'ah. Sebab berdoanya di ketika banyak orang berkumpul di satu titik di Arafah. Di hari apa? Di Arafah. Dan kemudian wa hadzil biq'ah, di tempat yang mulia. Waktunya mulia, harinya mulia, tempatnya mulia, maka potensi untuk dikabulkan semakin besar. Wa aula ad-du'aul ma'sur fi yaumi Arafah, dan berdoa dengan doa yang ma'sur. Paling tidak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri. Minimal begitu. Nggak bisa juga udah baca buku tuh panduan, kan ada tuh yang suka digantungkan di leher. Atau baca doa dari rumah sisun, boleh. Dari rumah bikin nih, nanti saya mau baca doa di Arafah, boleh. Boleh. Maka kemudian setelah selesai itu, maka selesai sudah pelaksanaan wukuf di Arafah, sambil menunggu datangnya waktu maghrib. Nah, berikutnya masuklah prosesi mabit di Musdalifah. Summa yajma'u bainal maghribi wal isya'i bi Musdalifah waqtal isya'i qasiran lahuma bi azanin wa iqamataini laisa bainahuma nafilatan. Setelah maghrib barulah kita diberangkatkan menuju Musdalifah. Jarak antara Arafah ke Musdalifah kurang lebih 4 kilo. Mau jalan kaki silakan, dijamin nyasar malam-malam lalu tumben. Udah nggak usah gaya-gaya, sudah disiapkan tuh bus yang tadi saya katakan, ikut taradud. Selesai penuh balik lagi, pokoknya sampai Arafah kosong, nggak ada satupun jamaah haji. Nah, tadi kan kita berangkat dari Arafah belum sholat maghrib itu, ya. Maka disunnahkan sholat maghrib dan isya kita jamak dan juga qashar. Di mana? Di Musdalifah. Dan qasharnya waqtal isya'i, berarti jamak qashar takhir. Kalau tadi zuhur dan asar takdim, nanti maghrib dan isya takhir. Nah, ini kan salah satu kemudahan ajaran Islam. Sebab kalau melakukan takdim di waktu maghrib bisa sebenarnya. Mungkin ada orang yang sambil nunggu jemputan bus, dia maghrib dan isya dia takdim di tendanya, boleh. Ya, mungkin nanti di sana, karena di Musdalifah kan susah sekarang. Makanya sebagian ada orang yang melakukan maghrib dan isya ditakdim di waktu maghrib di Arafah. Di zaman Nabi orang berangkat haji Musdalifah nggak sebanyak itu. Berikutnya ya. Kalau sekarang di Musdalifah mau sholatnya, ya sholatnya kan di lapangan. Mau wudhu saja udah berebut. Banyak orang udah ngegeletak itu. Yang umur-umur yang sudah tua ngegeletak, yang mungkin nggak berangkat dengan keluarganya. Mohon maaf, kita bisa lihat di situ tuh orang yang ngegeletak di Musdalifah. Yang mohon maaf, yang mungkin ada kotorannya sampai bercecer di pakaiannya, macam-macam yang nggak keurus. Jadi kalau bisa sholat maghrib dan isya di qashar jamak di Musdalifah kalau memungkinkan.
Nah kalau nggak memungkinkan maka dia boleh lakukan qashar jamak takdim di Arafah. Jadi qashar jamak takdim. Kalau di Musdalifah takhir. Di jamak berarti digabung maghrib dan isya. Sekaligus juga di qashar berarti dikurangi 50%. Kalau maghrib berapa? 3 rakaat jadi 1,5 rakaat? Enggak. Maghrib tetap 3 rakaat, isya-nya jadi 2. 1 kali azan dan 2 iqamah. Makanya kalau mengikuti yang sunnah seperti ini kondisinya mungkin agak sulit ya. Walakin yajma'una filatal maghribi wal isya'i. Bahkan kalau pengen juga melakukan sholat rawatib boleh. Pengen rawatib juga nih. Pengen qobliyah maghrib, pengen ba'diyah maghrib, pengen qobliyah isya, pengen ba'diyah isya. Caranya gimana tuh kalau kita sholat qashar jamak nih? Maka lakukan sholat qashar jamak dulu, setelah itu baru nafilahnya. Oh mau qobliyah maghrib, ya udah qobliyah maghrib, habis itu ba'diyah maghrib, habis itu qobliyah isya, habis itu ba'diyah isya. Begitu caranya. Kalau bisa. Ini kalau orang yang musim haji di Arafah musimnya musim panas, ya Allah. Itu banyak orang yang bukan cuma radang tenggorokan ya, sampai mimisan hidungnya, banyak itu. Wal witru ba'dal fardhataini, dan juga ada yang mau witir juga, ya udah lakukan sholat witir. Sholat witir itu kan sunnah, dilakukannya setelah sholat isya, bukan setelah azan isya ya, setelah kita melakukan isya. Isya jam 7 nih, udah azan, saya witir dulu deh. Enggak isya, ya nggak bisa. Isya jam 7, tapi ada orang sholat isyanya jam 10 malam, ya sholat isya dulu, baru kemudian witir. Boleh witir didahulukan setelah isya, kalau memang khawatir malamnya nggak bangun. Wa man kharaja minha fil nisfil awwali minal laili wa lam yabit fa alaihi damun. Dari Arafah ke Musdalifah ngapain? Mabit itu artinya bermalam. Pokoknya ada aja fisik kita di Musdalifah tengah malam di lapangan. Kalau di Arafah ada tenda, di Musdalifah nggak ada. Jadi orang berbaris, persis mungkin antrian nanti padang mahsyar itu ya, baris. Ada yang tidurnya juga mungkin ada yang bawa tikar beli gitu ya. Kadang tiduran menggunakan alas mungkin pasnya, boleh. Sampai di Musdalifah mesti sampai tengah malam. Makanya setelah maghrib baru berangkat menuju Musdalifah, dengan harapan sampai Musdalifah udah malam. Ada yang sampai jam 10, ada yang sampai jam 9, ada yang sampai jam 1 gitu ya. Udah. Nanti kalau udah tengah malam datang deh bus yang nganterin kita itu. Antri orang masuk berebut ya. Nah, sampai tengah malam nisful lail. Afdolnya memang sampai subuh. Nah, kalau semua sampai subuh susah ya. Makanya nanti kalau belajar fikih itu minimal tengah malam. Afdolnya mu'zamul lail. Malam itu sampai full. Tapi kalau udah sampai tengah malam, udah datang bus yang jemput, udah berangkat masuk. Nah kalau orang di Musdalifah nggak mabit, lewat aja dia dari Arafah, saya mau langsung aja deh ke Mina. Atau dia sampai di Musdalifah jam 10 malam, habis itu dia buru-buru, nggak mabit sampai tengah malam, maka dia wajib bayar dam. Summa mahman tasafal lailu yakhuzu fit ta'akhubi li rahili wa yatazawwadu al-haswa minha fa fiha ahjarun
rahwatun. Lalu kemudian sampai tengah malam datang bus jemputan, siap-siap untuk berangkat. Kemana? Berangkat menuju Mina. Sambil menyiapkan batu-batu kecil sebanyak 70 butir. Kalau zaman sekarang kan batunya udah disiapin ya, sedahandi kemarin ya, udah enak. Zaman-zaman dulu kita tuh nyari batu itu, maka bawa senter, cari batu di situ. Fafiha ahjarun rahwatun, sebab memang di Musdalifah ini banyak batu yang berceceran ya. Maka kita suka bercanda, hati-hati batunya itu ya. Jangan-jangan bukan batu itu, kotoran unta gitu. Kan nyarinya malam. Ya, pakai senter gitu ya, bawa kantong. Sekarang enak, disunnahkan cari batu di Musdalifah. Ya, kalau nggak sempet juga ya udah cari aja nanti mungkin di Mina. Tapi di sana orang nyari batu itu, ketemu batunya. Ya. Falyakhudz minha sab'ina hasatan fa innahu qadrul hajah. Diambil 70. Kenapa 70? Karena memang hajat kebutuhannya 70 butir dulu untuk nanti melontar jumrah. 70 itu totalnya. Wala ba'sa an yastadkhira bi ziyadatin. Kalau mau lebihin juga boleh. Wal yakunil hasa saghiran, dan batu yang dikumpulin batu yang kecil-kecil. Jangan yang gede-gede di bawah. Pertama berat, bawahnya juga repot. Apalagi pakai dititip ke teman. Aneh nitip batu ya. Ya Allah, jangan. Orang lagi capek main titip-titipan, tuh emosi mudah tersulut di situ. Udah masing-masing bawa sendiri. Summa liyaglis bi sholati subhi. Nah, kalau mau yang sampai subuh boleh, kata Imam Ghazali. Yang tengah malam berangkat ke Mina boleh, mau yang sampai di Musdalifah subuh juga boleh. Sampai kemudian sholat subuh. Terus waliyakhus fi sayri hatta intaha ilal masy'aril haram wa huwa akhirul Musdalifah. Mulai itu berangkat menuju masy'aril haram, batas dari Musdalifah, akhir Musdalifah. Fayakifu wa yad'u ilal asfar, dan udah sampai di Masy'aril Haram berhenti sejenak berdoa di waktu pagi mulai terang. Ya kira-kira begini nih. Ya. Tapi kalau kita nih nggak lakuin begini ya, karena udah langsung diberangkatkan ke Arafah. Ini haji-haji yang mungkin haji koboi lah. Yang mungkin dalam jumlah sedikit boleh kalau mau lakukan. Lalu kemudian berdoa, Allahumma bihaqqil masy'aril harami wal baitil harami wasyahril haram wa rukni wal maqam ballighu ha Muhammadin minna at-tahiyyah wassalam ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, demi kemuliaan masy'aril haram, bulan haram, rukun-rukun di Baitullah dan makam Ibrahim, maka sampaikan penghormatan dan salam kami kepada ruh Nabi Muhammad dan masukkan kami ke surga, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Biasanya jamaah udah lupa baca doa begini karena saking capek. Summa yadfa'u minha qabla tulu'i syamsi. Udah sampai pagi-pagi terang-terang begini, maka sebelum matahari naik ya seukuran tombak itu ya, mulailah berangkat menuju Mina. Hatta yantahya ila mawdhi'in yuqalu lahu wadi muhassir, sampai melewati lembah yang namanya Wadi Muhassir. Nah, kita ini karena berangkat malam langsung ke Mina. Nanti mungkin pas lagi ke lantar jumroh lewatin ya Wadi Muhassir. Lah satu lembah Wadi Muhassir yustahabu an yuharrika dabatahu hatta yaqta'a aradul wadi. Maka kalau udah sampai di sini yang pergi haji pakai naik kendaraan itu jalannya dicepetin, di ngebut. Yang jalan kaki jalannya dicepetin sampai lembah Muhassir. Sebabnya apa? Sebab Rasul nih ngelakuin sampai Wadi Muhassir
jangan jalan pelan-pelan, ngebut. Yang bawa mobil kencengin, yang jalannya jangan lelet. Kenapa disunahkan di Wadi Muhasir ini, satu lembah antara Mina dan Arafah? Kenapa dicepetin? Ini biar orang belajar. Dulu pernah ada kisah yang namanya Abrahah yang mau menghancurkan Ka'bah, baru sampai lembah Muhasir dapat serangan burung ababil, ngegeletak tuh semua itu tentara Abrahah ya di lembah Muhasir. Jadi orang diingetin sama Rasul, pernah ada kejadian loh Abrahah ini di sini waktu mau nyerang Ka'bah, maka belum sampai Makkah sudah diserang burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmih bi yaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Serangan burung ababil mereka berkelimpangan. Kalau dianjurin kita itu ingat-ingat begitu. Nah kemudian summa wa in kana rajulan asra'u fil masyi, kalau jalan maka jalannya dicepetin. Summa iza asbaha yaumun nahri halatat talbiyata bit takbiri fayantahi ila minan wa mawadhi'il jamarat wa hiya salasatun. Lalu kemudian jalan lagi menuju Jamarat. Sekarang Jamarat itu kan udah 2 lantai, dulu tuh di bawah semua itu. Dulu kalau orang melontar jumrah itu bisa jadi yang belakangnya itu kena, karena dulu cuma tiang doang, tiang aja dulu itu, masih di bawah 2001 tiang itu. 2005 udah pakai tembok segi besarnya, jadi belakang nggak kena. Nah jadi langsung ke sini ke Jamarat. Jamarat itu ada 3, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Lalu kemudian tajawazul awwalu watsani fala syaghulu lahu ma'ahuma yauman nahar. Nah sampai di Jamarat kan ketemu tuh Ula, Wusta, Aqabah. Emang dilewatin tuh tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga. Kalau sekarang bukan tiang, temboknya gede. Yang pertama lewatin tuh jumrah yang pertama Ula. Sampai Jumrah Wusta lewatin sampai yang ujung Jumratul Aqabah. Ngapain di sini? Hatta yantahi ila Jamratil Aqabah wa hiya ala yaminin mustaqbilal qiblati fil jadah wal marma murtafi'un qalilan fi safil jabal. Agak nanjak tuh. Marma itu tempat lontaran ya. Nanjak. Baru kemudian melontar Jumrah Aqabah. Fayarmi jamratal aqabah di ba'da tulu'i syamsi qida rumhin wa yastaqbilal qiblati. Lalu kemudian melontar Jumrah Aqabah setelah matahari terbit seukuran tombak dan menghadap kiblat. Kenapa sih yang dilewatin 1, 2 dilewatin? Yang Jumratul Aqabah dulu, ini kan biangnya jumrah gitu ya. Jadi runtuhkan dulu dedengkotnya, biangnya dulu runtuhkan, nanti anak buahnya udah lemah. Itu juga ada filosofinya. Jadi lakukan yang berat, nanti yang kecil jadi lemah. Lalu kemudian melontar jumrah dengan 7 kerikil sambil bertakbir, kemudian bismillah Allahu akbar. Wa in istaqbala al-jamrata fala ba'sa wa yarmi sab'a hasayat rafi'an biyadaihi wa yukabbiru wa yaqulu ma'a kulli hasatin Allahumma tasdiqan li kitabik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik. Atau kalau mau gampang bismillah Allahu akbar. Sampai gemes sepatu sendalnya ikut dilempar juga, nggak usah, cukup pakai batu aja ya. Ada yang bahkan kan ada video tuh gemes gitu ya. Iya. Ya Allah ya. Itu kan simbol melontar setan ketika Nabi Ibrahim
diperintahkan Allah nyembelih Ismail, kata setan, kata iblis, jangan Ibrahim sayang gitu. Nah, Ibrahim kemudian melempari iblis dengan batu. Fa iza rama qata talbiyata wa takbir ila takbir aqiba faraidus salawati ma min adh-dhuhri yauman nahri ila aqibi subhi akhir ayyamit tasyrik. Selesai melontar menghentikan talbiyah dan takbir hari raya, kecuali takbir setelah sholat sampai hari tasyrik. Biasanya setelah melontar potong rambut dari situ. Tahallul awal. Berarti tanggal 10 Zulhijjah melontar Jumratul Aqabah. Umumnya nanti jamaah haji kemana itu? Balik lagi ke tenda Mina, mabit lagi di Mina. Tiap hari baru dia tuh Jumrah Ula, Jumrah Usta, Jumratul Wusta, kemudian Jumratul Aqabah 11, 12, 13. Sudah jam 6. Mungkin berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Sudah syuruk ya? Sudah? Cukup? Baik, cukup ya. Nanti bagaimana setelah Jumrah Aqabah kemudian dianjurkan juga berkurban. Afdolnya itu sembelih unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Bagaimana orang yang kambing patungan, sapi patungan dengan yang kambing nggak patungan, mana yang lebih afdol gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.